Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dalam rangka penyebaran wawasan dan informasi sebagai netizen yang bertanggung jawab. Tentunya saya terdorong untuk menyampaikan konten-konten yang sedikitnya mengandung edukasi ya. Nah, teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah judul, kenapa harus ada kotak kosong dalam pemilu. Nah, kotak kosong ini memang disediakan oleh KPU ya dalam surat suara. Namun di balik menyediakan kotak kosong tersebut tersimpan pesan-pesan yang pesimistis ya, di mana masyarakat yang memilih untuk mencoblos kotak kosong artinya dia pesimis terhadap calon yang hanya satu-satunya dan tidak ada alternatif calon. Nah, ini kan ada beberapa pendapat bahwa ini merupakan kemunduran demokrasi, karena dalam demokrasi harus ada yang namanya kompetisi ya. Nah, saya kira ini juga menjadi keprihatinan saya sendiri dan beberapa masyarakat, sehingga kotak kosong ini bisa dimaknai sebagai pesimisme dalam politik. Nah, baik teman-teman, selanjutnya saya ingin membahas lebih lanjut terkait kotak kosong ini ya. Nah, ini ada beberapa informasi atau pemberitaan ya. Di antaranya daftar 41 daerah dengan calon tunggal lawan kotak kosong di Pilkada 2024. Kotak kosong dalam Pilkada 2024 terbanyak dalam sejarah. Bagaimana jika kotak kosong yang menang? Nah, maraknya fenomena kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 dinilai mencerminkan kemunduran demokrasi. Karena masyarakat dikondisikan untuk menghadapi pilihan yang tidak ideal, kata lembaga sipil pengawas pemilu dan pakar politik. Nah, Komisi Pemilihan Umum atau KPU menyatakan ada 43 daerah dengan pasangan calon tunggal kepala daerah hingga Sabtu ya, 31 Agustus. Itu artinya mereka berpeluang melawan kotak kosong. Nah, menurut Direktur Eksekutif Perludem Hoirunisa Nur Agustiati mengatakan pilkada kali ini akan menjadi pemilihan dengan jumlah kotak kosong terbanyak sepanjang sejarah demokrasi di Indonesia. Apabila tidak ada partai politik yang mengalihkan dukungannya pada masa perpanjangan itu. Saya rasa ini kemunduran demokrasi ya. Karena kompetisinya dihilangkan. Yang seharusnya masyarakat bisa melihat adu gagasan menjadi tidak ada. Ibarat kata mau menang secara cepat saja karena tren menunjukkan calon tunggal sering menang. Nah, selanjutnya, apa sih dampak dari kemunduran demokrasi tersebut ya? Nah, dampak di tingkat nasional yaitu perlemahan hak asasi manusia, kebebasan berbicara, berpendapat, berkumpul, dan hak-hak sipil lainnya cenderung dibatasi. Hal ini dapat memicu pelanggaran HAM yang serius. Dampak yang selanjutnya ialah korupsi meningkat. Tanpa adanya pengawasan yang efektif dari lembaga-lembaga demokrasi, korupsi cenderung merajalela. Hal ini dapat menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat. Selanjutnya, kesenjangan sosial membesar. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang tidak demokratis cenderung menguntungkan kelompok elit dan mengabaikan kepentingan masyarakat luas. Selanjutnya ya, dampak dari kemunduran demokrasi
pertumbuhan ekonomi melambat. Karena apa? Karena investor asing cenderung enggan berinvestasi di negara dengan sistem politik yang tidak stabil dan tidak demokratis. Tapi sebenarnya tidak hanya investor asing ya, investor lokal pun juga sama. Karena kan selama ini yang menjadi pondasi untuk melakukan investasi ya, salah satu dasarnya adalah sistem negara yang bersangkutan itu menganut sistem yang demokrasi, yang open management, yang terbuka dan akuntabilitas gitu, akuntabel. Nah, selanjutnya konflik sosial, ketidakpuasan terhadap pemerintah yang otoriter dapat memicu konflik sosial bahkan kekerasan. Selanjutnya, lemahnya penegakan hukum. Artinya hukum tidak lagi berlaku untuk semua orang secara adil, melainkan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Nah, selanjutnya ada dampak di tingkat internasional nih ya. Ini tak kalah penting dengan dampak di tingkat nasional. Adanya isolasi internasional. Negara dengan sistem politik yang tidak demokratis cenderung diisolasi oleh negara-negara lain. Hal ini berdampak negatif pada hubungan diplomatik dan kerjasama internasional. Yang selanjutnya ketidakstabilan regional. Konflik internal di sebuah negara yang mengalami kemunduran demokrasi dapat memicu ketidakstabilan di kawasan regional. Yang selanjutnya ada migrasi massal. Warga negara yang merasa tidak aman dan tertekan di negara asalnya cenderung melakukan migrasi ke negara lain. Beberapa contoh nyata dari dampak kemunduran demokrasi adalah peningkatan otoritarianisme. Pemimpin negara cenderung memusatkan kekuasaannya di tangan dan membatasi peran lembaga legislatif dan yudikatif. Pembungkaman kritik, media massa dan aktivis yang kritis terhadap pemerintah seringkali dibungkam atau dikriminalisasi. Pemilihan umum yang tidak bebas dan adil. Proses pemilihan umum tidak transparan dan tidak memberikan kesempatan bagi semua calon untuk bersaing setara. Nah, jadi silahkan. Itu tergantung pilihan Anda ya. Tapi sebenarnya calon tunggal itu tidak mutlak ya memberikan dampak yang tadi saya bahas di sini. Bisa jadi ada calon tunggal yang memang yang pertama praktik bernegaranya itu adalah sesuai dengan konstitusi, artinya melaksanakan amanat-amanat Undang-Undang Dasar dan Pancasila, tapi juga bisa jadi sebaliknya. Begitu. Yang selanjutnya apa itu kotak kosong ya? Kotak kosong muncul ketika hanya ada satu pasangan calon kepala daerah yang maju dalam pemilu. Ini bukan berarti kotak suara yang kosong ya. Namun dalam surat suara, pemilih dapat memilih opsi ini apabila tidak ingin memilih satu-satunya pasangan calon yang maju. Menurut Hoirunisa, kotak kosong pertama kali digunakan dalam kontestasi pilkada pada tahun 2015. Awalnya dari Mahkamah Konstitusi ada semacam kebuntuan, ada partai-partai yang mengusung satu pasangan calon saja. Apa yang harus dilakukan? Sehingga pada waktu itu dibawa ke MK ya. Mengapa fenomena kotak kosong muncul? Hoirunisa mengatakan fenomena calon tunggal muncul pada saat mayoritas partai politik di suatu daerah pemilihan memutuskan berkoalisi dan mengusung satu pasangan calon. Ini menyisakan 1-2 partai yang ketika mereka bergabung pun tidak bisa mengusung pasangan calon karena tidak memenuhi ambang batas atau threshold. Dan calon perseorangan pun nggak ada ya, atau calon independen ya biasanya. Itu tidak lulus persyaratannya. Nah, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 garing PUU garing 12 garing 2024 telah membuka peluang bagi partai-partai politik untuk lebih leluasa mengusung calonnya sendiri tanpa harus berkoalisi. Nah, sebenarnya di peraturan MK ya, atau di putusan MK nomor 60 itu sudah ada kesempatan
bagi partai politik untuk mengusung tanpa harus berkoalisi, karena putusan MK itu menurunkan ambang batas gitu yang tadinya 20% dari kursi yang ada di DPRD. Nah, putusan ini menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah di tengah tren koalisi gemuk di berbagai daerah pemilihan. Namun Hoirunisa menyayangkan putusan itu tidak dimanfaatkan oleh partai politik. Seharusnya partai politik lebih berdaya, tapi ternyata jadi lebih banyak juga yang kota kosongnya. Bisa jadi karena partai politik tidak siap mengusung kadernya di pilkada tanpa koalisi besar. Jadi partai politik yang secara ambang batas sudah memenuhi, tapi karena tidak pede ya dihadapkan atau dikontestasikan dengan partai-partai koalisi gemuk, mereka ya tidak jadi gitu mengusung para calonnya. Walaupun demikian, Perludem meyakini fenomena kota kosong ini akan lebih parah lagi kalau tidak ada putusan MK itu ya. Nah, dihubungi terpisah, Ali Shahab dari UNER mengatakan ada sejumlah faktor yang memicu fenomena ini. Bisa jadi calon yang diusung dianggap sebagai yang terbaik ya. Namun bisa pula ini mencerminkan praktik kartel politik. Nah, apa itu kartel politik? Kartel politik adalah suatu fenomena di mana kelompok-kelompok partai politik atau elit politik bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Seringkali dengan mengorbankan kepentingan publik. Alih-alih bersaing secara sehat dalam arena politik, partai-partai dalam kartel ini cenderung bekerja sama untuk mempertahankan kekuasaan dan keuntungan mereka. Nah, oke teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan penyebar luasan wawasan dan informasi. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahannya dan sampai jumpa.